sekitar 3 tahun mas baru menikmati hasil. Kalau ada orang bicara ngomong koi ini jualnya mahal, kulakannya segini, harganya segini, untungnya gitu. Banyak itu buak mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Koi Mania Indonesia. Nah, ini sudah ketemu sama Mas Alif. Yang kemarin saya bikin trailernya sebentar. Senang sekali ketemu Mas Alif langsung. Mas Alif ini breeder teman-teman di daerah Kudus. Nanti kita belajar sedikit dari Mas Alif, belajar lagi tentang segala macam tentang koi. Ya, kebetulan Mas Alif breeder, nanti kita belajar tentang breeding koi di kolam tanah. Ini kebetulan Mas Alif ada kolam tanah juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif, orang biasanya manggil Alif Rahmat. Alif Rahmat. Saya seorang breeder pemula lah. Breeder ajaran. Alamat Dau Hadipolo, RT 4 RW 4, Jalan Dau Gang 05. Nama farmnya K7 Koi Farm. Ini kenapa namanya K7 Koi Farm, Mas? Pasalnya panjang mas. Sikatnya bisa. K7 Koi Farm itu ya mas, itu kalau lokasi saya kan di ini mas, Kudus Timur ya mas ya. Kudus Timur. Nah, K7, K itu Kudus, K7-nya Timur ujung Timur ujung Hadipolo, daerahnya Hadipolo gitu. K7-nya itu Timur ujung Hadipolo, area Hadipolo gitu. Makanya 7-nya begitu. K7 Koi Farm teman-teman. Mula-mula bisa breeding koi atau suka koi itu gimana ceritanya tuh mas? Seneng sih mas, nomor satunya emang seneng. Hobi dulu ya berarti? Hobi dulu itu basicnya sih bukan di koi dulu, malah lele saya pas lele tahun 2009-2010. Terus penasaran sama koi, lama-lama kok punya koi 1-2 ekor. Terus pengen tahu cara ngerawatnya itu bagaimana, lama-lama kok tertarik di breeding. Waktu itu nggak kepikiran banget buat usaha, yang penting tahu ilmunya dulu. Belajar dulu sekitar mulai awal breeding tahun sekitar 2012. Udah 9 tahunan ya mas? Ya baru 9 tahun ya. Baru 9 tahun. Tahun 2012 mulai belajar breeding, untuk fokusnya di 2013. Udah mulai kolam sawah belum mas waktu itu? Sudah ya, langsung kolam sawah berarti. Dulu berawal di BBI Hadipolo, belajarnya saya di sana. Belajar di kolam tanah, kolam lumpur tuh di BBI Hadipolo. Dulu itu ya minimnya pengalaman sih mas, nomor satu itu minimnya pengalaman. Dulu sih sempat gagal itu lumayan sering dari 2012 itu baru menikmati hasil, mulai ya dikit-dikit ada tabungan lah. Itu tahun 2015, antara itu tahun 2015an itu sekitar 3 tahun mas baru menikmati hasil. Kalau ada orang bicara ngomong koi ini jualnya mahal, kulakannya segini, harganya segini, untungnya banyak, itu buak mas Ayu. Kalau nggak tahu prosesnya itu buak itu. Saya itu udah jatuh bangun itu sering banget mas. Orang tahunya kan sekarang banyak tahu. Oh Mas Alif ini ikannya banyak, kolnya banyak, berhasil, sukses. Gitu. Kalau tahu sejarahnya dulu, nggak bakal ngomong kayak gitu. Jatuh bangunnya kayak gitu. Saksinya banyak sekali itu mas. Berarti semuanya itu perlu proses dan belajar proses juga.
untung rugi itu juga terus resikonya breeder juga banyak berarti ya Mas. Nggih. Itu sedikit apa namanya pengalaman dari Mas Alif teman-teman. Jadi sukses atau berhasil itu tidak instan, harus proses belajar jatuh bangun yang semua orang itu tidak mengalami dan tidak mengerti. Cuma yang tahu ya yang kayak Mas Alif yang sudah sukses ini. Kenapa saya memilih kolam tanah, kolam lumpur ini? Soalnya ya nomor satu sih lebih cepat besar. Nomor satu lebih cepat besar, terus kontrol airnya juga lebih mudah daripada kolam filter. Terus lahannya ada lahan ya yang lumayan luas. Terus kita buat apa ini, kolam lumpur. Ukuran kolam ini 16 kali 30. Ada 3. Ya, tapi yang sana itu 14 kali 27. Di tempat lain ada? Ada. Itu nanti aja. Ada. Oh, di kolam tanah itu pasti cepat juga tergantung apa ini, yang ngolah airnya juga, ngolah tanahnya juga. Nggih. Tergantung airnya juga ya Mas. Nggih. Nah, ini kalau perawatan di kolam tanah hubungannya sama sebelum dikasih ikan itu gimana Mas caranya? Diproses tanahnya dulu Mas. Tanah nomor satu, tanah harus diproses dulu. Itu nanti ada proses pengeringan, ada pengapuran juga, dikasih kapur. Nggih, kasih kapur, gamping nggih. Kalsium juga bisa. Habis itu nanti dikasih pupuk organik bisa, terus ya, pupuk kandang bisa. Itu berapa lama Mas sampai proses dicemplungin ikan itu? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu nggih. Lumayan gitu. Nggih. Nanti dikasih probiotik. Ya kalau ada kutu air nanti bisa dikultur di sini sekalian buat pakan alami. Nggih. Nah, rata-rata nih Mas, kalau di kolam sawah nih kolam lumpur nih kalau 3 bulan itu udah ukuran berapa Mas rata-rata? Mulai dari berapa kalau dicemplungin itu ukuran berapa nih? Ukuran paling sekitar umur 10 hari. 10 hari nggih. Kecil ya. Oh, 3 bulan itu sampai ukuran berapa Mas biasanya? Kalau ukuran sampai 3 bulan, tapi kadang nggak sampai 3 bulan sih Mas. Kadang 1,5, kadang 2 bulan, tergantung kepadatan populasi lah. Tergantung pada tebannya itu. Kalau terlalu banyak kita angkat total, nanti kita sortir. Kalau memang memungkinkan untuk selama 3 bulan ya kita 3 bulan, tapi biasanya tidak nyampe lah. Terus berarti ini panen itu tergantung kepadatan sama kalau seleksi mau dijual gitu. Ini kendala kalau di sawah itu apa Mas kendalanya? Paling itu ini Mas, cuaca sih Mas nomor satu. Cuaca misalkan pancaroba kayak gini itu. Kemarin sempat yang kolam yang sana itu kayak agak trouble. Cuma alhamdulillah nggak sampai ada kematian yang massal gitu, nggak sampai, paling 1-2 ekor. Itu apanya Mas biasanya? Jamur apa Mas itu? Kalau kondisi suhu Mas biasanya, kondisi suhu terus suhu air itu gitu. Nggih. Paling itu suhu terus kalau pas siang itu terlalu panas, kalau malam itu dingin banget. Oh gitu. Berarti perubahan suhu niku terlalu drop nggih. Ikannya juga nih stres ya? Iya stres. Kalau hama apa namanya? Burung gimana Mas daerah sini? Burung ada lumayan banyak sini Mas. Nggih. Burung tengkek gitu Mas. Burung tengkek. Itu kalau masih kecil-kecil ya Mas, tapi kalau kalau masih kecil itu udah agak besar sedikit ukuran. 5-6 mungkin udah mboten nggih. Udah masih Mas. Masih itu malah kalau ukuran 5-6 itu malah pas sampai enak-enaknya pas enak-enaknya itu ukuran 5-6. Gitu. Pokoknya sampai ukuran ya sekitar ukuran 10 ke atas udah aman gitu. agak aman. Tapi tetap masih ada rawan. Terus kalau malam itu ada Mas, burung juga, burung yang keluarnya malam itu, burung goa itu. Tapi kalau hama itu ini ya agak susah ya, soalnya ini ya alam gitu. Agak alam.
ada pengalaman yang nggak enak selama proses apa namanya breeding ini apa gimana mas? Sering mas. Sering. Lika-liku tetap ya? Tetap. Dulu itu sering banget mas. Ya dulu itu minim pengetahuan lah yang jelas. Minim pengetahuan juga. Rekan-rekan dulu itu jarang banget yang buat sharing-sharing ilmu ya mas? Konsultasi saya juga bingung mau konsultasi kemana. Penghobi masih jarang. Terus coba-cobalah iseng-iseng ke teman-teman yang udah lawas-lawas dulu di luar kota. Terus malah saya bingung sendiri. Temennya nggak ada temennya saat dulu. Awal-awal. Mungkin berarti jangan yang awali di Kudus ya Mas Alif. Yang betul nggak juga sih mas. Kalau ini mas pengalaman yang paling menyenangkan atau yang ini apa mas? Ya panen bagus itu. Bagus, kalau panen ikannya sehat, nomor satu kan ikannya sehat, ikannya bagus-bagus. Terus pedagang itu yang sering kesini tuh, wah bagus mas, cocok. Laris sih mas, nah, itu nomor penting itu mas, bakul itu pada seneng. Kalau pada seneng pasti ngambilnya juga banyak ya. Terus lakunya juga cepat gitu. Betul. Ini teman-teman, Mas Alif itu kebanyakan jualan itu ke bakul ya mas, ke bakul teman kebanyakan jadi borongan. Ini coba kita tanya biasanya penjualan seperti apa Mas Alif? Kalau penjualan di tempat saya itu biasanya itu borongan mas, per 100 ekor, per 50 ekor, biasanya seperti itu. Ukuran berapa mas biasanya? Rata-rata itu 20 sampai 25. Kalau ukuran kecil sekitar 10-12 lah, 10-12, kadang ada yang 8 lah paling. Yang sering keluar emang jenis ukuran-ukuran segitu mas yang sering keluar. Ini yang jenengan yang paling banyak di sini jenis apa mas ikannya yang di soa sama siro. Basicnya saya emang soa siro dari dulu mas. Jadi mungkin airnya cocok ya mas ini soa siro. Mungkin sih mas, juga. Soalnya ini teman-teman di sini soa sironya bagus-bagus, hitamnya jadi, merahnya juga merah. Nah ini tentang populasi ikan di kolam mas. Kalau di kolam semen itu kan kecil, kecil bisa dilihat. Nah kalau kolam sebesar ini tuh ngukur populasinya seperti apa mas biasanya yang sudah jalan? Kalau ngukur populasi saya itu masih kira-kira sih mas, masih kira-kira itu yang penting itu luas kolam, terus kedalaman. Kalau yang di sini kedalaman berapa mas? Kedalaman sekitar 1 meter lebih dikit, sekitar 1 meter 10 apa 20 gitu. Yang ukuran kecil itu sampai berapa ribu mas isi? Ini tadi pagi habis ngisi itu sekitar ya 40.000 lebih sih mas. 40.000. Tapi yang ditakar 40.000 sih, saya nggak tahu berapa ekor. Itu usia berapa mas? 10 hari. 10 hari. Oh berarti masih kecil ya? Masih kecil, lembut. Nah kalau yang mau panen terakhir itu biasanya angkat berapa ekor mas? Yang udah ukuran 20-30 gitu satu kolam rata-rata ya mas, kurang lebih itu kadang 800 ekor, 1000 ekor gitu. Berarti sampai 1000 masih aman ya mas berarti? 1000 Alhamdulillah mas, tapi pernah juga trouble juga, terlalu kebanyakan ikan juga pernah. Dulu itu sempat trouble juga yang sana itu agak kecil mas itu. Itu kemarin itu panen sekitar 600-an ekor lah yang kemarin itu. Terus ini mas biasanya treatment untuk di kolam tanah itu seperti apa? Maksudnya makannya berapa kali sehari atau airnya harus gimana? Kalau makan 2 kali mas, 2 kali pagi sama sore. Jam berapa mas biasanya? Biasanya antara jam 8, kalau sore sekitar jam setengah 5. Jam 4 sore jam segini. Itu kenapa mas? Ya emang jadwalnya jadwalnya emang begitu. Kalau airnya ini air sumur apa air pamas? Air sumur langsung mas, kita main dripping
air langsung dari sumur, kita nggak pakai irigasi. 24 jam Mas berarti ya? 24 jam. Tergantung kondisi juga Mas. Tergantung kondisi juga. Kalau nganu ya kadang nggak sampai 24 jam. Kadang kalau siang itu kita stop, malamnya yang kita akhiri. Soalnya paling nyerap oksigen banyak itu waktu malam. Nggih. Teman-teman, bagi penghobi atau bakul juga bisa ya Mas? Bisa. Penghobi atau bakul yang ada di daerah khusus dan sekitarnya, monggo ke K7 Koi Farm teman-teman. Nanti lokasinya saya cantumkan di deskripsi, sama Google Map-nya juga, lokasi di Google Map. Kemudian nomornya Mas Alif ya, langsung ya. Biasanya Mas Alif langsung nomornya. Oh nggih. Nomornya Mas Alif nanti juga boleh saya cantumkan di situ ya. Nah, nanti bisa komunikasi langsung WA biasanya sama Mas Alif teman-teman. Nah, ini Mas Alif open sekali buat ilmunya, sharing-sharing ilmu banyak. Terima kasih waktunya, ilmunya, tempatnya. Dukung terus channel ini, kita belajar bareng-bareng tentang koi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa bersyukur biar tiap hari kita bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.